warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqibah. Sadaqallahul adzim. Al-mukarramun, para asatidzah dan ustadzat. Banyak orang keliru. Jadi asatidzah itu laki-laki. Jadi ustadz itu jamaknya asatid atau asatidzah. Banyak orang keliru asatidzah, asatid dan asatidzah. Padha ae lanang kabeh. Kalau perempuan itu ustadzah, jamaknya ustadzat. Dan ini kekeliruan. Kadang-kadang sekarang ini banyak orang nggak tahu bahasa Arab, ya hanu bahasa Arab. Kata orang hebat bahasa Arabnya. Padahal ya hanu saja. Jadi sering kadang-kadang seperti itu ya, kita keliru. Saya sering katakan yang bisa menilai bahasa Arab itu baik adalah orang yang bisa berbahasa Arab ya. Saya pernah didatangi oleh ada salah satu orang tua datang ke saya ingin memindahkan anaknya. Dia sudah kelas 2 sanawiyah atau kelas 2 SMP di sekolahan yang katanya Islami gitu. Apa SMPIT atau SMPI apa gitu Pak. Kemudian saya bilang kalau kesini tidak bisa Pak, langsung kelas 2. Kalau mau kelas 1 itu pun awal tahun. Kalau pertengahan tahun tidak bisa. Karena saya bilang karena sini tidak sama. Di sini kalau kelas 2 itu sudah berbahasa Arab. Kemudian kata orang tua tadi mengatakan, wah Pak, di tempat kami, di sekolahan kami bahasa Arabnya bagus Pak, sudah castis berbahasa Arab kan.
Saya bilang, sampai bisa berbahasa Arab, Pak? Oh enggak, saya enggak bisa, gitu. Loh, kok iso katakan baik atau tidak baik? Kalau bahasa Arab itu yang bisa menilai baik atau tidak baik itu orang yang bisa berbahasa Arab. Jadi kalau orang Arab mengatakan bahwa bahasa Arab di sini baik, berarti bahasa Arab di sini baik. Jadi jangan tertipu dengan penampilan. Penampilannya sederhana, tetapi ternyata sebenarnya miliaran duitnya. Jangan tertipu ya, jangan tertipu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita semuanya masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur panjang ini benar-benar menjadi tambahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar bisa kita manfaatkan untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya tidak tahu apakah kesempatan seperti ini masih akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang sudah seperti saya, sudah umur 60 tahun. Coro carane ya sudah maghrib lah gitu ya. Sudah mendekati maghrib lah gitu. Jadi kalau melihat Rasulullah umur 60 tahun itu 60 tahun Samsiyah, kira-kira sudah 63 tahun kalau Komariah gitu. Jadi kira-kira sudah waktunya lah gitu. Untuk itu saya minta doa kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan saya terutama diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, tetapi yang paling penting dengan umur panjang itu semakin tambah ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan syarat kita berdoa, kita berharap umur panjang kita itu betul-betul bermanfaat untuk tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah tambahan hidup ini menjadi tambahan kebaikan bagi kita. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Ya Allah, kalaupun kami mati, jadikanlah kematian itu awal dari kami tidak ribet dengan siksa. Jangan sebaliknya, justru kita mati harus ribet menghadapi banyak siksa dari Allah Subhanahu. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian sebagai terminal terakhir bagi kita untuk mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan keburukan, mendapatkan siksa dari-Mu ya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan petunjuk pelaksanaan dari tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara mengikuti petunjuk pelaksanaan ataupun petunjuk teknis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Barang siapa yang melakukan amal soleh, ya anggap soleh, ya. Tetapi tidak ada perintah kami, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa raddun, maka amal itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebenarnya saya terus terang saja, saya pada kesempatan ini tidak punya bahan, ya, ataupun ya salah satunya karena Piala Dunia, jadi apa namanya, jadwal tidurnya jadi terganggu gitu ya, sehingga kemudian menimbulkan kondisi badan ini kurang enak gitu ya. Selain tentu saja bukan hanya itu hanya guyonan saja. Sebenarnya banyak masalah yang membuat kemudian saya kurang siap untuk berbicara pada siang hari ini. Tetapi saya ingin mencoba untuk berbicara sanemuni lah gitu ya. Saya harap bapak-bapak mau bersabar. Kalau nanti tidak sabar, ya, karena saya ini biasa ngomong Pak ya, modalnya modal congor. Nah, jadi kadang-kadang lali kalau sudah ngomong, biarpun tidak ada persiapan, kalau sudah ngomong kadang-kadang tidak tahu lama atau tidak lama. Biasanya saya biasanya kalau di Jember sana, kalau saya pidato terlalu lama, hadirinya bosen gitu, mereka akan mengatakan amin, amin, lama-lama abid. Maka nanti kalau saya terlalu lama, silahkan bilang amin ya Pak ya. Silahkan bilang amin sehingga saya tahu kalau terlalu lama gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, tentu saja pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, wali santri secara umum, wabil khusus Bapak wali santri kelas 6 yang pada siang hari ini, siang atau pagi ya? Pagi menjelang siang. Ini saya lebih senang khataman saja. Lebih ke Arab-Araban atau lebih Islami lah gitu ya. Khataman lah. Mudah-mudahan khatam dengan khataman. Jadi cuman biasanya anak-anak mengatakan yudisium, tidak tahu apa yudisium itu, panganan opor, ya. Saya tidak tahu, yang jelas kalau saya biasa mengatakan khataman. Hanya di sini kok betul udah khataman, kemudian dan pelepasan, gitu ya. Ya khataman lah, gitu. Yang pada kesempatan ini mendapatkan atau diwisuda atau dilakukan tasyakuran dalam rangka khataman kelas 6. Terus terang saja, saya dan Pondok Pesantren Darul Istiqomah ini tentu saja merasa terhormat ya dengan kepercayaan yang diberikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara wali santri. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena memang kita maunya mendidik. Lah kalau tidak ada yang dididik terus apa? Kita maunya berdakwah, yang didakwahi tidak ada. Ya tentu saja kerjasama saya kira yang baik, saling menguntungkan. Kami ingin mendapatkan pahala dengan
mengajar, dengan mendidik, dengan berdakwah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian menyerahkan putra-putrinya untuk diajar, bukan dihajar ya Pak ya, diajar, dididik dan didakwai. Tentu saja sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tetapi tentu saja kami sudah berusaha untuk mendidik dengan baik, untuk berdakwah dengan baik, untuk mengajar dengan baik. Tetapi bagaimanapun pondok ini, orang-orang di dalam pondok ini bukan malaikat. Orang-orang di dalam pondok ini adalah manusia, termasuk saya. Tentu saja banyak hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Maka kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, tadi sudah disampaikan oleh Ananda yang mewakili kelas 6, yang mewakili wisudawan pada kesempatan ini. Ya, banyak hal yang disampaikan tadi yang menurut saya kalau dicerna dengan baik, insya Allah akan mengandung nilai yang baik. Ya. Bagaimana tidak mengandung nilai yang baik? Tadi dikatakan dari awal mereka datang ke sini siap, ya, siap, atau ya minim bukan siap sih sebenarnya, kadang-kadang juga dipaksa oleh orang tuanya, ya, kadang-kadang. Tetapi pada prinsipnya mereka sudah mau meninggalkan rumahnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan HP-nya, meninggalkan sinetronnya. Mungkin sinetronnya yang sekarang lagi ngetren, sinetronnya Mbak Hana sama Mas Bram ya. Mereka mau meninggalkan itu. Saya menganggap mereka ini adalah manusia-manusia yang istimewa. Ya. Bagaimana tidak istimewa seumur itu, ya, sekecil itu punya pikiran yang tidak sama dengan mereka. Mereka mau meninggalkan kesenangan-kesenangan yang mestinya mereka raih, mereka kenyam, tetapi mereka mau meninggalkan itu semuanya untuk datang ke pondok ini. Dan saya yakin niatnya pun baik, dan kemudian memang kita arahkan supaya niat mereka masuk pondok ini supaya benar, yaitu tolabul ilmi lil ibadah. Apa artinya tolabul ilmi lil ibadah itu? Mencari ilmu supaya pinter, supaya punya keterampilan, tetapi kepinteran dan keterampilannya untuk ibadah, bukan untuk mencari makan, bukan untuk civil effect, bukan untuk supaya nanti dapat uang banyak, supaya nanti dihormati oleh orang banyak. Tetapi saya arahkan melalui khutbatul ars supaya tolabul ilmi lil ibadah, mencari ilmu untuk menjadi pejuang, untuk menjadi pengabdi agama Allah, bukan untuk menjadi kuli, mencari pekerjaan. Itu mencari ilmu untuk menjadi Jadi kita ini di pondok ini, saya tekankan kepada anak-anak,
supaya mereka mencari ilmu bukan untuk mendapatkan pekerjaan, bukan untuk menjadi pegawai, tetapi sering saya istilahkan supaya mereka menjadi orang yang punya pegawai, supaya menjadi orang yang bisa memberikan pekerjaan. Jadi ini penting, niat ini penting. Saya bukan orang yang melarang orang menjadi dokter. Saya bukan orang yang melarang orang menjadi insinyur. Tidak. Tetapi carilah ilmu dokter untuk mengabdi, bukan untuk keblinger mencekik masyarakat, bahkan kemudian melakukan aborsi. Itu namanya dokter keblinger. Insinyur nganggur, insinyur ngawur, itu namanya. Jadi ini penting karena Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya mengatakan, man talaba ilman, barang siapa yang mencari ilmu untuk mendapatkan kemuliaan dunia, ya, untuk supaya kaya, untuk supaya menjadi pegawai, ya. Kalau tujuannya itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa? Lam yurih raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Coba bayangkan, mencium aja enggak, apa mana yang lebih. Ini penting Pak, ini penting, niat ini penting. Mencari ilmu boleh, mencari ilmu kedokteran boleh, tetapi tujuannya bukan supaya nanti saya kaya. Oh enak jadi dokter, sak suntikan. Hah? Piro? Gitu. Wani piro? Bukan. Jadi ini visi, ya. Ini visi yang penting untuk saya sampaikan. Bapak-bapak sudah benar memasukkan pondokan putra-putrinya di pondok ini, dan saya mengarahkan supaya mereka tidak salah. Saya terus terang saja Pak, kemarin apa tadi malam ya, yang anak-anak saya kumpulkan untuk saya mintai mengisi formulir siap mengabdi atau tidak mengabdi. Ya. Saya sampaikan kepada mereka, bagi mereka yang sudah ikut ujian aliyah, saya perbolehkan untuk tidak mengabdi. Ya. Artinya tidak ada kewajiban untuk mengabdi. Artinya anak-anak yang dulunya masuk sini, masuk dari SMP, ya, atau dari sanawiyah, kan programnya 4 tahun. Mereka saya bilang saya berikan kesempatan untuk apa? Untuk langsung setelah tamat ini keluar sudah, tidak ada ikatan dengan Darul Istiqomah, mau meneruskan kemana boleh, saya bilang. Tetapi untuk mereka yang, jadi ini yang tidak dimiliki oleh pendidikan selain pesantren, ya. Pendidikan pesantren seperti itu sudah mulai dulu seperti itu, ya. Cuman kita kadang-kadang tidak punya teori, ya. Yang penting melaku, ya. Kiai ini ngono ya ngono sudah. Kiai ini pokoknya metu ke pondok ngajar, metu ke pondok dakwah, metu ke pondok bermanfaat untuk masyarakat, tidak mikir no ekonomi. Yang penting mendapatkan ridho Allah, mendapatkan akhiratnya baik, mereka ikut saja, gitu. Karena memang di pondok ini pedomannya adalah apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, semuanya adalah didesain untuk pendidikan. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Maaf Pak ya, sekali lagi kalau terlalu lama, bilang aja amin ya.
Soalnya kalau sudah ngomong ya begini ini sudah nanti lama. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa Pak ya. Enggak usah khawatir, oh, ada disiapkan itu makanan. Banyak buah, ada banyak pohon-pohon berbuah pisang. Ada jati berbuah pisang, ada duren berbuah pisang, ada mangga berbuah pisang. Pisangnya dari Guci Alit Pak. Saya bilang sama ibunya, ini ibunya yang bilang, kata ketika awal-awal akan mengadakan acara ini, ibunya ngomong gini, waduh gimana ya bapak gak ada duit, pondoknya apa mana bapaknya gak ada duit. Jadi gue duit piro nak, kata ibunya, karena mau ngatur itu tadi. Kata punya uang sekian Bu, katanya. Berapa urunan Bu? Kata urunan per anak 250, betul gitu ya? 250 dihitung 250 ping berapa? 21 kata Pak Jamin. Jadi 5.250.000 kira-kira itu lek bayar kabeh tapi lek wis lunas kabeh 5.250.000 yang untuk acara ini. Kemudian kata ibunya, kira-kira duit 5.250.000 iki lek digawe acara kaya ngene iki kira-kira mangane nganggo gereh. Nganggo ikan asin kata. Kemudian kata ibunya, ini ibunya bukan saya, ibunya paling pinter gitu kalau awalnya ngompori anak-anak itu. Katanya. Kalau untuk itu saja, jadi biasanya memang biasanya gitu itu ya. Kalau kebetulan pondok pas ono duwike jadi ditambahi. Lek Pak Yai duwe ya ditambahi. Ini kebetulan ini pondoke bokek. Utangnya malah akeh. Bayangkan bagaimana ndak utangnya akeh. Tahun ini beli tanah hampir 200 juta lebih. Bayangkan 200 juta. Kemudian bangunan kira-kira hampir 300 juta. Ayo. Coba sampean kalkulasi kira-kira urunannya sampean piro? Ini jadi setengah M. Jadi duit entek koret-koret bingung kabeh. Saya sampai melirik sepeda motor. Sepeda motor di pondok ini ada 3. Yang punya saya 1, punya saya pribadi maksudnya. Kemudian punya pondok ada 2, ada 3. Saya lirik-lirik. Kira-kira lagi didol bayu piro. Ternyata alhamdulillah gak sampai ke dol sepeda motor ini. Tahu-tahu ada satu truk itu, truknya maksudnya satu truk pisang datang. Nah, tahu-tahu ada yang bawa ayam, ada yang bawa. Alhamdulillah, saya siap-siap. Ternyata saya ingat, oh iya, aku duwe sapi ya, duwe sapi. Tadol sapiku telu. Nah, sapi telu. Ternyata dulu belinya itu masing-masing 3 juta sampai 12 ya, sampai modalnya 12 juta lah kira-kira. Ternyata saya tanya kepada yang gaduh, lek didol gimana kan? Oh iya Pak Yai, aku ya butuh duit. Jadi tunggu oleh tutup. Jadi saya alhamdulillah. Terus gimana? Ya dijual enak Pak Yai, saya sekarang sedang mahal-mahalnya katanya. Alhamdulillah gitu. Sapi yang modalnya 13 juta, saya nerima bersih 25 juta. Tepuk tangan untuk sapi. Alhamdulillah. Ternyata uangnya sapi juga tidak masuk sini, ternyata masuk ke bangunan juga. Cerebu yo ngono iku bapake. Apa-apa bangunan tok ya. Ndak ono bangunane ya sapa sing ngerti. Sing kan ini kita dalam rangka mengistimewakan orang-orang istimewa. Kalau kita tidak mengistimewakan mereka, kita ini dolim. Orang istimewa kok tidak dididik dengan istimewa itu loh. Selain mereka akan mendapatkan tugas istimewa, tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manit
tabaan. Ini visi. Dan saya pompakan kepada anak-anak, jangan takut hidup, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati. Mati saja. Saya tekankan, tidak usah khawatir kalau kamu berdakwah, kalau kamu berjuang, pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tadi jualannya, kata istilah siapa tadi ya? Istilah Pak Lutfi ya, ini Ustadz Lutfi ini. Ustadz Lutfi ini adalah kiai besar di Jember. Minimal kiai berat lah. Kiai kelas berat karena perutnya juga besar. Tetapi beliau ini ya ada pesantrennya. Pesantren namanya Hujjatul Islam. Sama dengan pesantren sini. Ya. Beliau ini dulu ya ini kalau sudah saya ngomong ini ngelantur kemana-mana. Ada apa Pak ya? Macam tukang lantur gitu. Tukang lantur yang penting pinter-pinter mencari atau mengambil hikmahnya gitu aja. Jadi sering saya katakan kepada anak-anak itu, yang penting kita bersikap baik. Jadi ono kelas kosong, ndak usah ngurutu. Ono kelas kosong, namanya gurunya juga guru yang sibuk ya. Maaf Pak ya, di guru-guru senior itu semuanya sibuk, orang masyarakat. Bayangkan Ustadz Lutfi ini ya, selain punya pondok ya, kemudian diundang kemana-mana, ke desa mana-mana ya, untuk pengajian di mana-mana, bahkan sampai ke Kalimantan ya Ustadz ya. Lumayan kalau ke Kalimantan Ustadz ya. Sekretaris Forum Ulama Jember itu. Ini Ustadz Lutfi, Kiai Lutfi ya. Ustadz, saya bilang di sini Ustadz karena kedudukannya kalau di sini Ustadz. Kalau di sana ya Kiai, kalau di sini Ustadz, tapi Ustadz Kiai lah, tidak apa-apa. Jadi Ustadz di sini itu hampir semuanya adalah orang-orang yang sibuk, bukan sibuk mencari dunia. Saya lihat ya, saya perhatikan sibuk beliau ini, sibuk pengajian di mana-mana. Kemudian ada pesantrennya lagi, kemudian masih ada punya KBIH lagi, masih punya travel lagi. Aduh, setiap tahun beliau ini pergi ke Mekah. Bayangkan, coba siapa yang paling kaya di sini ya, umroh tiap tahun ada ndak? Nggak ada. Sesukian Pak Lutfi, meskipun motornya rada butut titik. Tepuk tangan dulu Ustadz Lutfi. Ada lagi Ustadz Khairul. Ustadz Khairul, tahulah Ustadz Khairul itu ya. Ustadz Khairul itu anaknya 14. Coba bayangkan gimana tidak sibuk mendidik anaknya. Kemudian masih kegiatannya dakwah mulai pagi sampai malam, kalau perlu sampai mabit ya. Sampai mabit. Ini orang PKS ya, ketua PKS, ketua Dewan Suro PKS Jember ya kan. Kemudian ada lagi, banyak lagi, hampir semuanya guru-guru di sini biasa. Jadi bukan karena malas, bukan. Ya karena mungkin tapi ya jangan sering-sering lah Ustadz ya. Jangan sering-sering anak-anak ditinggal kosong gitu. Jangan sering-sering anak ditinggal kosong. Karena kalau kosong pun sebenarnya diganti juga. Cuman yang ganti ini ustadz-ustadz yang masih muda, istilah saya masih jeruk makan jeruk. Ya, ustadz kayak gini sih tas-tasan gini iki ngajar kelas 5, kelas 6 ya bingung. Muridnya nganggep duduk ustadz, nganggapnya apa? Dianggapnya temannya saja. Tetapi sering saya katakan, yang penting bagaimana kamu bersikap. Kalau ada kelas kosong, kenapa kamu tidak bisa baca sendiri? Kenapa tidak kamu manfaatkan untuk pergi ke perpustakaan? Kenapa kamu? Ini sebenarnya juga asal kita pandai memanage anak-anak itu, kelas kosong pun bisa menjadi pendidikan. Ini penting, mereka akan menjadi mandiri, mereka akan bisa berotodidak dan seterusnya.
Jadi pada prinsipnya thalabul ilmi lil ibadah. Visi kita adalah visi dalam rangka menunaikan tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mempunyai kemampuan lebih, kemampuan manajerial yang baik, kemampuan berorganisasi yang baik, kemampuan akademik yang baik, yang semuanya itu di dalam rangka mendukung tugas kita, tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tugas kita, tugas mereka yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tugas berdakwah, tugas memberikan manfaat kepada orang lah. Qul hadhihi sabili, kata Rasulullah. Kata Allah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, qul hadhihi sabili. Wahai Muhammad, katakan inilah jalan hidupku. Apa jalan itu? Ad'u ilallahi ala basiratin. Ad'u ilallahi ala basiratin. Berdakwah kepada Allah atas dasar ilmu, atas dasar keyakinan, atas dasar kemantapan, ala basiratin. Kemudian kata Allah, ana wa manit taba, jalanku dan jalan orang yang mengikutiku. Maka saya tadi senang mendengarkan pidato anak-anak tadi. Dia katakan bahwa apapun profesi kita harus tetap berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya balik, profesimu dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Profesi yang lain adalah profesi sampingan. Ya, kamu harus berdakwah kepada Allah. Boleh jadi peternak, kayak saya ini jadi peternak ikan di belakang rumah. Dulu Pak ya, dulu saya ini di Baitul Arqam, rumah saya di Baitul Arqam yang paling barat itu rumah saya beli tanahnya, saya bangun, kemudian di belakangnya saya bikin kolam ya. Saya tanami, bukan saya kasih, saya pelihara ikan gurame Pak ya, ikan gurame. Perhitungan saya dalam waktu 1,5 tahun saya bisa naik haji dengan istri saya. Itu perhitungan saya. Niatnya baik Pak ya. Baik atau tidak baik? Niatnya baik. Saking semangatnya, ketika ikan itu sudah mulai sekian-sekian Pak, nah, ini mau saya pindah ya. Saya pindah ke tempat lain, itu ditempati yang kecil-kecil lagi. Saking semangatnya, ternyata stres Pak. Iwai stres, kuntet, ndak gelem gede mana. Sehingga akhirnya ya untung tetapi sedikit, ndak sampai bisa haji. Alhamdulillah kemudian di pondok ini ada kemudian itu ada sekarang ada ada kolam ya Pak ya. Ini saya cerita saja kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ternyata Allah itu lain ya. Matematikanya Gusti Allah itu beda. Saya yang sudah kelihatannya mening-mening mesti itu bisa naik haji, tidak iso munggah haji ternyata. Nah, yang di belakang itu dulunya adalah tanah kemudian digali untuk ngebruk apa? Ngebruk bangunan itu Pak. Karena modalnya cepet, jadi diambilkan tanahnya dari situ dan masyarakat sini yang gali. Ada masyarakat sini, kemudian ada masyarakat mana ini? Mana Pak? Timurnya ini? Sumber Anyar. Ada Sumber Anyar yang datang ke sini, mereka rajin menggali, bayangkan gali tanah sakmono kae ya, untuk itu. Kemudian setelah digali semuanya,
Tapi memang sudah saya rencanakan nanti mari dikali digawe kolam tambah apik gitu. tambah menyenangkan gitu. Akhirnya jadilah kolam itu. Ketika sudah jadi kolam, saya dijanjeni oleh dinas peternakan. Dinas apa namanya itu? Peternakan, dinas perikanan. Udah Pak Yai, nanti kami bantu semuanya. Sudah apa namanya? Bapaknya bibitnya sama makanannya untuk sampai besar, kata beliau. Kata beliau gitu. Nah, setelah selesai saya ngomong, gimana Pak? Kata, wah belum turun Pak, katanya. Wah, belum turun. Terus gimana ini? Apa saya isi atau gimana? Ya sudah, sampean isi apa saja sudah. Nanti akan kami menyusul gitu. Akhirnya saya kasih ikan nila Pak, sing murah meriah. Ikan nila itu dikasih, ditaruh, nggak usah dikasih pakan, mana, gemuk, ya itu sudah ikan nila. Nah, akhirnya saya taruh aja sudah ikan nila. Alhamdulillah ikan nilanya luar biasa ya.